bisa jadi hujan yang menyejukkan, atau banjir yang menghanyutkan. Wulan dan Bu Marni mencuci piring bersama. Tiba-tiba, piring terlepas dari tangan Wulan. Astagfirullah, kamu nggak apa-apa? Sini, mana lukanya? Wulan berdiri di atas bangku kecil, mencoba meraih panci besar di atas. Aduh, tinggi amat sih ini panci disimpan. Mau masak soto aja rasanya kayak hujan panjat tebing. Kalau jatuh, bukan soto yang jadi, malah jadi berita kecelakaan rumah tangga. Panci hampir terjatuh saat ia raih. Bu Marni tiba-tiba muncul. Astagfirullah, kamu ngapain sih naik-naik begitu? Itu panci warisan, bukan ember plastik dari pasar. Kalau pecah, kamu mau ganti pakai apa? Nggak semua bisa diganti pakai duit. Maaf Bu, saya nggak tahu kalau pancinya sepenting itu. Saya cuma memasak soto buat sarapan minggu. Biasanya ibu suka, jadi saya pikir... Jangan cuma mikir masak enak, kamu harus ngerti nilai barang di rumah ini. Itu panci udah nemenin saya dari zaman belum punya apa-apa. Dulu masak buat Andri kecil pakai panci itu, Lan. Bukan cuma alat masak, itu bagian dari sejarah keluarga ini. Saya ngerti sekarang Bu. Saya minta maaf, beneran. Saya cuma pengen jadi bagian dari sejarah itu. Saya juga pengen ninggalin jejak di keluarga ini, bukan sekedar orang numpang lewat. Ya kalau pengen jadi bagian, jangan sembarangan. Tanyakan dulu, pelajari dulu. Jangan asal gerak kayak anak kecil main di dapur. Saya bukannya nggak mau nanya Bu, tapi jujur, kadang takut disalahin duluan sebelum sempat ngomong. Ya, itu juga harus kamu belajar. Jangan takut ngobrol. Rumah ini bukan perpustakaan yang harus sunyi. Andri sedang menyisir rambut. Wulan masuk sambil membawa centong. Mas, tahu nggak? Aku barusan dimarahin lagi gara-gara panci. Iya panci. Katanya itu panci keluarga, warisan. Seolah-olah aku kayak maling yang mau nyolong harta karun nenek moyangnya. Iya, itu panci memang punya cerita panjang. Tapi kamu juga nggak salah, Wulan. Kamu kan cuma mau masak, niatnya baik. Ibu kadang ngomongnya langsung nyundul kepala. Mas, aku ini udah coba tahan. Tapi kadang rasanya capek terus-menerus dianggap salah. Apapun yang aku lakukan loh. Ambil piring, salah. Nyapu halaman, salah. Sekarang panci pun bisa jadi masalah. Wulan, aku ngerti. Aku juga tahu kamu capek. Dan aku juga mulai sadar. Kamu udah banyak berkorban. Tapi ibu itu kadang keras. Karena takut kehilangan. Takut keluarganya berubah. Ya, tapi aku juga bagian keluarganya, Mas. Harusnya bukan cuma ibu yang dilindungi. Aku juga perlu dipahami. Aku juga pengen merasa punya rumah di rumah ini. Mulai sekarang, kita laluin semuanya bareng-bareng ya. Kalau ada yang nyakitin kamu, aku juga ikut ngerasain. Tapi kita harus tetap ngobrol. Jangan kamu pendam sendiri. Pak Rustam duduk nonton TV. Bu Marni datang sambil membawa panci dan meletakkannya pelan di meja dapur. Wah, itu sih legendaris. Tumben kamu keluarin dia. Udah lama dia nganggur di rak paling atas tuh. Siap-siap nih makan enak. Aku jadi ingat dulu. Tiap minggu, aku masak pakai panci ini buat kamu dan anak-anak. Kadang cuma sayur bening, kadang soto, tapi selalu rame. Dan sekarang kamu sudah punya menantu yang suka masak. Kenapa nggak kamu ajak bareng? Panci itu bisa jadi warisan rasa, bukan cuma benda. Aku belum yakin dia ngerti makna masakan keluarga. Kadang aku masih ngerasa dia asing. Gaya masaknya beda, bicaranya beda. Aku takut, rasanya juga asing. Justru perbedaan itu bisa bikin rasa baru. Kalau kamu tutup terus, kamu nggak akan pernah tahu. Wulan itu juga udah usaha, Mar. Tapi, kamu terus jaga jarak. Jangan sampai dia ngerasa rumah ini punya ruang buat panci. Tapi, bukan buat dia. Wulan mencuci piring sambil termenung. Andri datang sambil memegang kopi di gelas. Sotonya udah kamu siapin? Iya, tapi aku deg-degan, Mas. Masa kali ini rasanya kayak lagi di sidang. Tenang. Yang penting kamu masaknya pakai hati. Panci kan cuma alat. Rasa itu datang dari niat kamu. Mudah-mudahan pancinya nggak marah juga.
Bu Marni duduk di tepi ranjang sambil mengelap panci warisan. Pak Rustam masuk perlahan sambil membawa segelas air hangat. Masih kamu bersihin juga itu panci? Aku dulu punya 2 panci. Satu buat warung, satu buat masak khusus buat Andri. Yang ini yang selalu kupakai waktu dia demam. Ingat waktu dia sakit tipes? Kamu nyari daun salam jam 10 malam demi masak sop? Aku masak sambil nangis malam itu. Takut Andri kenapa-kenapa. Jadi ya kalau sekarang ada yang main pegang seenaknya, rasanya kayak diganggu kenangan sendiri. Mar, Wulan gak tahu semua itu. Mungkin kalau kamu cerita, dia akan ngerti. Bukan cuma takut dimarahin. Aku takut kalau aku cerita, aku jadi kelihatan rapuh. Kalau kamu gak pernah kelihatan rapuh, orang lain gak tahu di mana harus menguatkan. Keluarga duduk di meja makan. Sotonya wangi. Semua dia menikmati sesendok pertama. Lalu, Wulan bicara pelan. Sotonya enak banget, Bu. Rasanya dalam. Kayak ada kenangan di setiap sendoknya. Saya bisa ngerti kenapa Ibu jaga banget panci ini. Kalau kamu mau, nanti kita masak bareng. Tapi panci ini jangan buat sembarang hari. Pakainya pas momen spesial, biar rasanya juga spesial. Terima kasih, Bu. Saya akan jaga bukan cuma pancinya, tapi juga rasa di dalamnya. Wah, kerjasama ibu dan istri. Besok-besok tinggal nunggu pesan catering masuk aja deh. Soto, warisan rasa, edisi terbatas. Asal kamu bantu cuci panci dan nyuci tandulan, boleh banget. Keluarga itu seperti resep lama. Butuh waktu, butuh sabar. Dan yang paling penting, harus dicoba sama-sama. Wulan menulis di buku catatan kecil, duduk di samping tempat tidur. Panci bisa penyok, tapi hati yang remuk belum tentu bisa balik utuh. Untung masih ada yang mau bantu betul. Ia tersenyum kecil. Andri pun masuk, melihat dari belakang. Nulis puisi ya? Nulis cara masak soto yang bikin hati adem. Dalam hidup, kadang yang paling sederhana adalah menyimpan cerita yang paling panjang. Dan kadang, satu panci tua bisa jadi jembatan antara dua hati yang belum saling percaya.